Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas dari pendidikan anak tunanetra, yaitu dampak ketunanetraan pada psikologis orang tua, saudara, keluarga, dan masyarakat. Dengan dosen pengampu yaitu Bunda Sugiartati. Baik, setiap orang tua pasti menginginkan kehadiran seorang anak yang sehat dan sempurna. Sempurna dalam hal ini maksudnya yaitu tidak memiliki kekurangan atau hambatan apapun. Namun pada kenyataannya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang terlahir sempurna. Nah, sebagai manusia, anak berkebutuhan khusus yaitu tunanetra memiliki hak yang sama seperti anak-anak pada umumnya, yaitu memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ia juga memiliki hak untuk bersekolah. Nah, setiap anak tunanetra, baik itu yang bersifat permanen maupun yang temporer, memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu bisa dari faktor lingkungan, kemudian faktor dalam diri anak itu sendiri, dan juga merupakan kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor anak itu sendiri. Nah, hambatan-hambatan yang dialami oleh anak tunanetra tersebut, nah ini perlu adanya intervensi baik dalam hal pendidikan, psikologis, dan interaksi sosial yang harus didasarkan atas hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak. Nah, pusat intervensi dari sistem interpersonal dalam kehidupan seseorang ini adalah keluarga. Nah, kondisi keluarga ini dapat dianalogikan dengan kondisi individu dalam keadaan homeostatis, yang mana anak-anak ini merupakan emosional produk dari orang tua. Nah, jadi jika di dalam keluarga itu terdapat masalah, terutama misalnya ibu, pasti berpengaruh pada anggota keluarga yang lain. Nah, mengapa demikian? Karena peran ibu ini sangat penting sekali di rumah, karena tugas ibu ini adalah mengatur sekaligus mendidik anak-anaknya. Jika seorang ibu itu mengalami masalah, maka pasti akan berpengaruh pada anggota keluarga yang lain. Pasti situasi dan kondisi di rumah itu juga akan kurang nyaman. Nah, apa yang harus dilakukan jika dalam keluarga itu mengalami gangguan psikologi atas kehadiran anak tunanetra? Maka yang perlu dilakukan yaitu mungkin berupa terapi. Nah, salah satu contohnya yaitu terapi logoterapi. Nah, logoterapi ini adalah salah satu terapi bagaimana cara memaknai kehidupan dengan memasukkan nilai-nilai agar hidup berkualitas. Nah, fokus dari terapi ini adalah membantu orang-orang agar lebih sadar tentang makna hidup yang dijalani. Nah, dengan begitu setiap orang itu bisa membuat kualitas hidup mereka akan lebih baik. Nah, cara mengaplikasikan logoterapi ini dalam kehidupan sehari-hari juga tidak sulit ya. Nah, diantaranya yaitu misalnya buat sesuatu yang bisa menambah makna dalam hidup, seperti misalnya menulis buku, kemudian menulis artikel, atau mungkin membuat lukisan ya, atau mungkin membuat keterampilan-keterampilan yang lain ya, yang mungkin bisa dilihat. Kemudian bangun hubungan dengan orang lain dan berinteraksi dengan mereka. Karena pada dasarnya manusia ini adalah makhluk sosial yang tentunya tidak bisa hidup sendiri. Kemudian temukan sebuah tujuan dalam keterpurukan. Misalnya seperti menemani anggota keluarga yang sedang sakit. Nah, hal ini bisa dijadikan sebagai momen untuk lebih dekat dan menghabiskan waktu bersama. Kemudian percaya bahwa hidup ini tak selamanya indah, dan setiap orang itu pasti bisa mengalami kegagalan.
namun setiap momen itu selalu memberikan makna, bahkan di situasi terburuk pun ya, itu juga ada makna atau hikmahnya tersendiri. Nah, kemudian ambil keputusan sesuai yang diinginkan, karena setiap orang ini pasti memiliki kebebasan tersebut ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dampak tunanetra bagi orang tua. Dampak ketunanetraan pada orang tua. Nah, reaksi orang tua di sini terhadap ketunanetraan anaknya ini dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu penerimaan secara realistis terhadap anak dan ketunanetraannya. Nah, dalam hal ini orang tua ini telah benar-benar menerima keadaan anaknya dengan segala hambatan yang dialaminya. Ini merupakan hal yang utama yang harus dilakukan oleh orang tua. Karena jika orang tua ini telah menerima, ini biasanya untuk melangkah ke depan ini akan lebih baik ya, akan lebih lancar. Misalnya dalam hal perencanaan program untuk anaknya, dan biasanya ini akan memberikan dampak yang positif juga untuk anak tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penyangkalan terhadap ketunanetraan. Nah, dalam hal ini orang tua masih belum siap menerima kondisi anaknya yang berkebutuhan khusus atau tunanetra. Nah, biasanya orang tua ini akan berpikir bahwa kondisi anaknya yang seperti itu karena kesalahan dari dokter dalam memberikan penanganan. Kemudian yang ketiga, overprotection atau perlindungan yang berlebihan. Kondisi orang tua yang seperti ini biasanya justru akan menghambat perkembangan anak tersebut, terutama dalam hal kemandirian anak. Misalnya, makan selalu disuap, memakai baju selalu dibantu, kemudian melakukan apapun selalu dibantu. Nah, kalau hal ini dilakukan terus-menerus, maka dikhawatirkan dia akan selalu bergantung kepada orang tua. Kemudian yang keempat yaitu penolakan secara tertutup. Dalam hal ini orang tua akan membatasi ruang gerak anak. Kalau ada tamu misalnya ya, maka anak tersebut akan disembunyikan. Kondisi seperti ini jelas akan merugikan dan menghambat perkembangan anak tersebut, baik dari sosial maupun perkembangan akademiknya. Kemudian yang kelima yaitu penolakan secara terbuka. Nah, kalau orang tua sudah menolak secara terang-terangan, biasanya akan melakukan tindakan-tindakan yang kasar kepada anak tunanetra tersebut. Misalnya, mungkin menghina, membuli, bahkan mungkin akan membuang anaknya sendiri. Nah, berikutnya dampak ketunanetraan pada saudara. Jika anak yang terlahir dengan hambatan penglihatan memiliki saudara kandung, misalnya adik atau kakak, maka juga akan memberikan dampak psikologis terhadap mereka. Nah, di antara dampak yang dirasakan oleh mereka yaitu mungkin ya akan merasa malu kepada teman-temannya, kepada mungkin kepada rekan-rekannya yang lain ya, karena memiliki saudara yang cacat. Kemudian anak yang terkadang juga membutuhkan bantuan lebih banyak dalam melakukan kegiatan sehari-hari ya. Anak tunanetra biasanya kan akan bergantung pada saudaranya. Nah, ini adik atau kakak ini mungkin akan merasa terganggu dengan sikap ketergantungan anak tersebut. Nah, kemudian dampak ketunanetraan terhadap anggota keluarga yang lain. Anggota keluarga lain anak tunanetra ini seperti misalnya bibi, paman ya, kerabat lain. Mereka juga pasti akan merasakan dampaknya juga. Nah, dalam hal ini terutama bagi mereka yang belum bisa menerima kondisi ketunanetraannya, ini dampaknya bisa mungkin malu ya, atau mungkin dampak yang lain seperti keadaan fisik dan emosional yang mungkin lemah ya, atau mungkin stres dan sebagainya. Dampak ketunanetraan pada masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat beranggapan bahwa orang tua yang memiliki anak tunanetra ini dianggap terkena kutukan.
atau penyakit kotor karena melakukan mungkin perbuatan asusila di masa lalu, sehingga orang tua ini akan merasa bersalah. Nah, alhasil hal ini berdampak pada munculnya gejala depresi dan disfungsional pada orang tua dan dapat meningkatkan stres yang mungkin akan dialami oleh keluarga. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.